Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Kali ini saya akan membuat video. Lupa sih untuk videonya yang keberapa. Yang jelas saya akan membuat video tentang challenge membuat video selama 21 hari. Nah, kebetulan ini saya lagi di hutan. Kebetulan untuk komitmen saya membuat video 1 hari 1 video untuk di Reels dan untuk di video YouTube. Nah, saya belum menyiapin judul sih sebenarnya. Cuman ini benar-benar spontan aja. Saya buat yang menarik. Saya akan coba membuat topik menarik. Mungkin isinya akan berupa cerita aja. Jadi kenapa alasannya saya ada di sini? Yaitu yang belum tahu background saya. Yang pertama, saya seorang pecinta hewan, animal. Biasanya saya mempunyai aktivitas untuk memenuhi rasa emosional saya, yaitu dengan hobi bermain atau hanya sekedar berkeliling di hutan untuk melihat-lihat hewan, melihat tumbuh-tumbuhan, dan juga berpetualang. Hal ini sudah saya lakukan sejak saya masih kecil. Jadi ini adalah hobi lama saya. Dan untuk kegiatannya, biasanya saya bisa rescue hewan di rumah-rumah orang. Dan saya mencoba bagaimana agar hobi saya ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Alhamdulillah, dari situ saya mulai belajar cara menangkap ular, cara menangkap hewan-hewan buas. Dan pada intinya, apa yang saya lakukan ini tujuannya yang pertama sebagai hobi, yang kedua adalah memberi manfaat untuk orang lain, berusaha memberi manfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, saya berkesempatan membuat video ini di hutan, dimana saya tadi berjalan-jalan dari rumah kurang lebih 1 jam, kurang lebih segitulah dari rumah. Dan saya sudah menemukan 5 ular, dan juga tadi ada musang, dan banyak lagi sih sebenarnya hewan-hewan kecil. Hanya saya memang fokus kepada hewan-hewan yang menurut saya menarik, seperti ular dan musang dan lain-lain. Dan untuk itu membuat video di hutan ini cukup menenangkan buat saya dan menjadi hal baru, karena ada suara-suara jangkrik, suara-suara katak, dan juga kita bisa melihat pepohonan yang hijau. Ya, meskipun malam hari ini memang kita keterbatasan terhadap cahaya, hanya mengandalkan senter, tapi alhamdulillah nikmat ini yang tidak tergantikan. Kapan lagi kita bisa melihat air yang mengalir dan dedaunan. Apalagi saya kan cukup lama ya di perkotaan dan cukup jarang untuk adanya hutan-hutan ataupun sawah-sawah. Jadi ini sangat merefresh saya, merefresh pikiran saya, merefresh juga jiwa saya, raga saya, dan juga menikmati suasana yang sejuk. Saya bingung mencari judulnya, jadi mungkin saya akan cerita aja. Dan bagi sebagian orang yang belum tahu aktivitas hobi, dan salah satunya ini adalah hobi saya yang cukup lama. Dari mungkin umur 5 tahun itu udah mempunyai hobi yang menyukai hewan-hewan buas, terutama ular. Karena menurut saya ular itu menarik. Ular itu selalu salah sikapi apa ya, paradigma yang salah terhadap ular, yang menganggap bahwa ular berwarna hitam itu pasti berbisa, ular berwarna hijau itu pasti berbisa. Ternyata pada faktanya ular itu sangat beragam. Ular itu sangat banyak jenisnya, bahkan ada yang serupa. Nah, hal ini ada dalam biologi, namanya itu mimikri. Mimikri itu adalah kurang lebih hewan yang menyerupai hewan yang berbisa. Memang agak pusing ya kalau saya menjelaskan, tapi saya akan coba menjelaskannya. Saya akan coba membuat analoginya. Kurang lebih ular hijau.
ular hijau itu di Jawa itu ada 3 yang umum, ada 3, yaitu ular pucuk, ular gonyosoma, dan ular albolabris, Trimeransurus albolabris. Atau kalau di kita itu saya pakai nama lokal aja, ular pucuk, ular boncleng, ular bungka laut. Nah, 3 ular ini. 3 ular ini berwarna hijau, namun hanya ada salah satu yang berbisa, yaitu albolabris, yang ekornya merah dan bentuknya agak sedikit pendek serta gemuk. Nah, itu ular yang berbisa. Serta untuk karakternya, yaitu biasanya ular berbisa itu lebih pasif ketimbang ular yang tidak berbisa. Ketika ular yang tidak berbisa itu agresif, maka ular yang tidak berbisa itu dia memiliki karakter yang pasif. Untuk kedua lainnya yang tidak berbisa, yaitu ular pucuk dan ular boncleng, itu mereka lebih agresif, dan juga untuk ciri-cirinya biasanya lebih panjang ukurannya. Dan untuk pucuk itu biasanya sangat-sangat panjang dan sangat-sangat kecil. Tapi untuk gonyosoma, untuk boncleng, untuk boncleng itu ekornya coklat dan juga panjang dan agak gemuk serta agak pipih untuk badannya. Saya nggak bisa banyak jelasin sih untuk tentang fisik dan visualnya, cuman ini untuk pelengkap aja agar teman-teman bisa mengerti apa itu mimikri. Nanti teman-teman bisa searching aja apa itu mimikri, dan untuk kali ini saya akan fokus aja ke pembahasan, yaitu tentang speaking. Speaking di hutan ini menjadi sensasi yang baru menurut saya, karena hal-hal yang baru yang biasa saya lakukan di rumah maka akan saya eksplor keluar. Belum lagi saya akan membuat video di tempat umum. Nah, mungkin untuk di tempat umum ini kita harus mematuhi tentang etika bagaimana membuat video yang baik ketika di depan umum. Ya, memang relatif di setiap budaya, setiap sosial di setiap orang itu berbeda-beda tentang mengenai etika. Namun ketika kita membuat video di depan umum, maka etikanya kita harus menghargai orang-orang sekitar. Dan untuk saya sendiri, saya belum membuat video sih di depan umum. Kedepannya insya Allah saya akan mencoba berbicara di depan kamera dengan berada di depan umum. Nanti saya akan mencoba cari tempat yang mungkin vibes-nya lebih mendukung dan tidak melanggar etika warga setempat atau culture yang ada. Saya usahakan akan menghargai culture yang ada, karena memang di beberapa negara, di beberapa kota, di beberapa budaya, membuat video di depan umum itu ada yang tidak memperbolehkan karena adanya privacy, dan itu wajar menurut saya, karena memang kita semua punya privacy dan ada hal-halnya yang tidak semua bisa diekspos. Maka dari itu saya akan mencari tempat yang boleh jadi di tempat umum, namun secara norma etika di situ diperbolehkannya untuk membuat video. Apa ya, mungkin itu aja sih, nggak banyak. Dan menurut saya cukup aja untuk speaking. Saya nggak banyak sih ya ngebahasnya, tapi ini untuk komitmen aja. Saya belajar komitmen untuk 1 hari, yaitu membuat 1 video. Oke, saya cukupkan sekian. Saya Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.